Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita lanjut ke bagaimanakah Anda membina perwakilan data. Jadi tadi kita sudah buat jadwal kekerapan seperti ini. Oke, jadwal kekerapan seperti ini kalau kita buat dengan bentuk, dia akan jadi lebih menarik. Oke, nah apa saja bentuknya? Kita akan pelajari di bab ini. Jadi bagaimana cara melukis atau membuat data. Oke, cara yang pertama adalah carta palang. Sebenarnya palang atau carta tiang. Oke, contoh. Oke, kita terus ke contoh saja untuk memudahkan kamu memahami. Oke, ini adalah beberapa activity masa lapang. Oke, activity masa lapang. Membaca 8 orang. Oke, mungkin di sini ini jumlah pelajar. Oke, katakan ini jumlah pelajar. Ketika masa lapang yang membaca 8 orang, yang menonton television 9 orang, ada yang surfing di internet 7 orang, ada yang melakukan senaman juga 6 orang, kemudian ada mendengarkan lagu juga 4 orang. Nah, bagaimana cara mewakilkan data ini dalam bentuk carta palang? Oke, kamu tengok terus ke gambar yang ada di muka surat 269. Oke, tengok di sebelah kiri. Oke, dari bawah ke atas. Oke, itu adalah kekerapannya. Oke, di sini dibuat per gandaan 2. Jadi tidak ada 1, tidak ada 3, tidak ada 5. Dia dibuat per gandaan 2. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau kamu teliti, di antara 0 dan 2, oke, di antara 0 dan 2 ini itu ada 2 kotak. Nah, ini carta palang ini akan lebih mudah apabila kamu menggunakan buku tulis yang kotak-kotak macam ini. Oke, kalau ada kotak-kotak lagi senang membuat carta palang. Oke, di sebelah sini adalah kekerapannya dan di bawah adalah activity-nya. Oke, seperti itu. Yang pertama membaca. Oke, pertama membaca. Kita membuat palang pertama yaitu palang membaca. Kekerapannya adalah 8 orang yang membaca. Maknanya kita buat 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak di carta palang ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada berapa kekerapannya, kita buat sesuai dengan kotaknya. Oke, makanya saya katakan tadi, kalau ada buku tulis yang kotak-kotak akan sangat membantu kamu dalam membuat carta palang. Yang kedua, menonton television. Ustadz, di sini tak ada 9. Oke, tak ada 9. Tetapi setiap bilangan diwakilkan oleh satu kotak. Maka ketika dia 9, kita akan membuat 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di situ. Oke, jangan lebih, jangan kurang. Oke, itu yang menonton television. Kemudian melayari internet, ya, browsing. Melayari internet. Ada 7 orang. Sama, kita kira 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Oke. Kalau dibuat dalam buku tulis yang tak kotak-kotak macam mana? Boleh saja. Kamu buat kotak-kotak sendiri dulu. Agak ribet ya. Lebih baik kamu menggunakan buku tulis yang kotak-kotak seperti itu. Kemudian bersenam, ada 6 orang, sama 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan lagu 4 orang, 4 kotak. Dan jangan lupa kamu beri selang atau beri jarak di antara setiap palang. Jadi jangan rapat. Sebetulnya rapat pun oke saja, asalkan berbeza warna. Oke, asalkan berbeza warna. Misalkan kamu buat rapat seperti ini ya.
sini 8, sini 9, kemudian 7, kemudian 6, kemudian 4. Nah, contoh kamu buat seperti ini. Ini oke, asalkan kamu buat ini warnanya asing, ini warnanya asing, ini warnanya asing. Seperti itu, ya. Tapi lebih baik kamu buat jarak seperti ini sehingga memudahkan orang untuk membaca. Oke, di jarak dengan satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Oke. Ini kalau tiangnya berdiri. Ya. Kalau menyamping atau tidur pun boleh juga. Jadi ada atau di sini. Kita tukar lah. Yang ini kita tukar di sini. Bilangannya ini, kekerapannya ini kita buat di bawah. Sama saja. Mendengar lagu ada 4 orang. Ini ke atas, ini ke samping. Oke, 1, 2, 3, 4. Begitu. Oke. Jadi jadwal kekerapannya di sini, ya. Jadwal kekerapan tidak selalunya mengikut yang ada di sini. Oh, di sini 4, 6, 7 tak. Oke, kita buat nombor yang pelbagai, ya. Ataupun mengikuti urutan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari situ kita akan mendapatkan palangnya. Oke. Kemudian bersenam ada 6. Oke. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Ya, bezanya ini ke atas, ini tidur macam itu saja. Oke, tapi tetap dibagi jarak. Oke. Kotaknya tetap sesuai dengan kekerapannya ada berapa. Kalau 7, maknanya di antara 6 dan 8, di sini ada satu garis. Inilah 7. 9 di antara 8 dan 10. Di sinilah 9. Oke, macam itu, ya. Ini senang saja carta palang. Oke. Kemudian ini ada contoh kedua. Ya, kalau di contoh kedua ini sekali. Jadi contoh ada markah quiz science, quiz matematik. Nah, ini pelajarnya nih, muridnya Ivan Haris Nora Raju Rastogi. Oke. Ivan quiz science dapat 30, matematik 45. Jadi kita nak buat satu orang, oke. Satu orang 2 markah. Sama buat macam tu tadi. Nah, yang terpenting ada keterangannya. Oke. Quiz science diwakili oleh kotak berwarna oranye, quiz matematik diwakili oleh kotak berwarna pink. Oke. Ivan quiz science 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maknanya satu kotak ini mewakili 5 poin. Oke, kamu harus mengerti. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Kemudian kuis matematiknya dapat 45. Berarti sampai 45. 45 darab 5, 45 bagi 5 9. Maknanya akan ada 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi begitu. Hal yang penting dalam membuat carta palang adalah jarak antara satu kekerapan dengan lainnya harus sama. Contoh saya buat di sini 0, di sini 10. Jarak antara 0 dan 10 ya sama dengan jarak antara 10 dan 20. Jangan kamu buat di sini 10, 20-nya di sini. Wah, jauh. Oke. Ini terlalu jauh. Ini terlalu dekat sehingga cartanya tak elok ditengok ya. Walaupun dikatakan betul, oke, kalau kamu buat kotak pertama sebegini, kotak kedua sebegini. Oke. Jadi lebih baik kamu buat sama. Makanya saya bilang, ya saya katakan bahwasanya mengerjakan carta palang akan lebih mudah apabila kita menggunakan buku tulis yang ada kotak-kotaknya. Oke. Contoh ya. Misalkan kamu nak guna pembaris, oke, tak semestinya 10 ini 10 cm. Kamu boleh aturkan 10 ini hanya 5 cm saja. Nah, kamu buat per 5 cm, per 5 cm, per 5 cm. Kemudian di sini kamu buat 10, 20, 30, 40 macam itu. Pun boleh juga. Oke. Tengok macam di sini semua ukuran kotaknya sama. Oke. Kemudian Haris 35, sains ya, sains yang oranye, matematiknya 40, kuis matematik yang pink sampai 40. 35 dia akan berhenti di sini. Oke.
Kamu pun boleh juga kamu nak tulis di sini 5, 15, oke, di antara dua bilangan nih 20, 25, 30, 35. Nah, tetapi terlalu sering lah. Ya lebih baik kamu buat seperti ini sehingga ada seninya sedikit. Oke, Nora ini dan lain sebagainya. Nah, kamu boleh tengok ini. Intinya sama saja. Oke. Tetapi di sini ada dua hal. Oke. Ada dua hal yang dibuat carta. Jadi kuis sains dan kuis matematik. Di antara orang bagi jarak juga. Satu kotak untuk memudahkan membacanya. Oke. Ini carta pertama yaitu carta palang. Selanjutnya carta pai. Nah, ketika membuat carta pai, kamu semua memerlukan ini. Oke. Jangka sudut. Nah, ini jangka sudut. Oke, dan memerlukan jangka lukis juga untuk membuat lingkarannya. Oke. Jadi harus ada ini, harus ada ini. Tetapi dalam membuat carta pai ada formulanya tersendiri. Oke. Kita akan tengok. Warna kereta. Oke, merah, kuning. Oh ya, for information juga. Oke, carta ini dibuat untuk data numerik. Oke, kalau data kategori saya ingat tidak perlu dibuatkan carta seperti ini, tetapi carta ini lebih sesuai dibuat untuk data numerik. Oke, warna kereta merah, kuning, putih, biru. Yang merah ada 9, mungkin di satu zone parking. Oke, kereta merah ada 9, kuning 12, putih 10, biru 5. Oke. Sebagaimana kamu tahu bahwasannya jumlah sudut adalah 360 derajat. Oke, jumlah sudut bulatan adalah 360 derajat. Katakanlah dari satu titik ke titik yang lain, ini adalah 360 derajat. Oke. Nah, ini yang harus kamu ingat karena ini yang menjadi patokan atau tumpuan. Oke. Kamu tengok di sini. Warna kereta merah. Merah tadi ada berapa? 9. Sebab untuk membuat carta pai kita kena membuat sudutnya. Ada berapa sudutnya? Oke. Jadi kita tak boleh buat, kita buat terus, ini 9, kita kira-kira, tak boleh. Oke. Kena tahu berapa sudut yang kita buat. Oke. Contoh kereta merah 9. Oke. Maknanya 9 ini daripada 36. Oke. Kenapa 9 daripada 36? Karena jumlah sudut tadi 360. Oke. Dan jumlah daripada semua kereta adalah 36. Oke, maka 9 daripada 36 kereta darab 360 derajat. Oke. Ini untuk memudahkan kamu dalam mengira. Macam mana nanti kalau bilangannya bukan 36? Contoh 12 atau 24, ya kamu boleh kira sendiri. Oke. Saya kira sekarang yang 36 dulu untuk memudahkan. Oke. Sini kita boleh coret 1, mana 10? 9 darab 10, 90 derajat. Oke, kereta merah. Kemudian kuning. Kereta kuning ada 12. Maknanya 12 per 36 darab 360 derajat. 12, 120 derajat. Putih adalah 10 kereta, mana 10 dari 36 kereta darab 360 derajat. 100 derajat. Kemudian biru ada 5 kereta, maknanya 5 dari 36 darab 360 derajat. 150 derajat. Oke, kita kira dulu, betul tak jumlah ini 360? Oke. 90 tambah 12 120, 90 tambah 120 210 tambah 100 310 tambah 50 360, betul. Oke. Kalau jumlah sudutnya sama dengan 360, maknanya jawaban kamu betul.
Oke. Kalau jumlah sudutnya, wah jumlah sudut cuma 300, berarti kira-kiraanmu di sini ada yang salah. Oke. Setelah kita dapat 360, maka daripada sudut-sudut inilah kita buat carta pi. Oke, carta pi kena bulatan penuh, bukan bulatan setengah atau bulatan suku, tidak, bulatan penuh. Oke, ini contohnya. Di sini kereta merah adalah 90 derajat. Oke, kita kira dengan jangka sudut betul atau tidak. Nah, betul, dia 90 derajat. Oke, kemudian kereta kuning 120. Oke, betul atau tidak kereta kuning 120? Nah, betul ya, sampai 120. Oke. Kemudian kereta putih 100. Oke, betul juga. Oke, 100. Kemudian yang terakhir adalah kereta biru hanya 50 derajat. Sorry. Oke, betul ya, sampai 50. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Oke, saya akan buat contoh yang lain biar kamu paham. Oke, saya buat contoh yang lain. Contohnya adalah, oke, masih kereta saja. Kereta Mercedes, Mercy. Kemudian ada Chevrolet, Chevy. Kemudian ada Audi. Kemudian ada BMW. Oke. Contoh Mercy ada 10 kereta. Chevrolet ada 7 kereta. Oke. Audi ada 3 kereta. Oke. BMW ada 4 kereta, yang mana totalnya adalah 24 kereta. Oke, maknanya kalau kita nak buat berapa sudutnya, oke, jadi sudutnya adalah kalau kita nak cari 10 per jumlah keseluruhan totalnya 24 darab 360. Tetap darab 360. Oke. Macam mana nak kira 360 dengan 24? Oke. Oke, ketepikan dulu kosongnya, kita tengok 36 dan 24. Oke. Dua-dua bilangan ini boleh dibagi dengan 12. Oke. Ini dibagi 12 2, 36 dibagi 12 3. Pas itu kita boleh bagi juga 2 dengan 10. Kita bagi 2 1, kita bagi 2 5. 5 darab 3 sama dengan 15 derajat. Oh, sorry. Kosongnya tertinggal 150 derajat. Oke. Kemudian selanjutnya 7 per 24. Oke, darab 360. Oke, sama kayak tadi. Macam tadi 2 3 7 boleh kita bagi dengan 2, boleh, tapi untuk mempermudah kita darab dulu. 7 darab 30 sama dengan 210 derajat per 2 sama dengan 105 derajat. Oke. Selanjutnya 3 per 24 darab 360 derajat sama dengan 2 3 darab 30 sama dengan 90 derajat per 2 sama dengan 45 derajat. Kemudian terakhir adalah 4 per 24 darab 360 2 3 4 darab 30 120 derajat per 2 sama dengan 60 derajat. Oke, sekarang kita kira betul atau tak ini jumlah sudutnya 360. 150 tambah 105 255 tambah 45 300 tambah 60 360. Oke, jadi seperti itu. Nah, macam mana kita buat carta pi-nya? Oke,
Ini sebab di sini tak ada jangka sudut, saya akan buat menggunakan stem. Oke, saya akan buat menggunakan stem. Oke, ini adalah bulatan, tapi kita kena menentukan titik tengahnya di mana. Oke, agaknya dia sama dengan ini. Oke, kita tentukan titik tengahnya adalah di sini. Oke, pertama kita buat mercy, which is 150 derajat. Kita buat garis saja, di mana saja pun boleh. Oke, kita buat garis ini. Mercy adalah 110. Nah, kita kira sini sampai 110. Sini, pas itu kita buat garis. Nah, oke, ini adalah Mercy. Oke, 110. Mercy 150. Oke. Kita buat lain. Kita tentukan titik tengahnya. Oke, sini lebih kurang. (150). Oke, daripada sini kita kira 150. Besar juga. Oke. Kita buat garis. Oke, ini adalah Mercy 150 derajat. Oke, selanjutnya Chevrolet 105. Terserah kamu boleh buat di sini atau di sana, boleh saja. Oke, saya nak buat di sini saja untuk memudahkan. Oke, 105. Oke, kalau daripada sini kita mulai, kita akan berhenti di sini. Chevy 105 derajat. Oke, selanjutnya adalah Audi 45 derajat. Audi 45 derajat. Oke. Oke, ini adalah Audi. Nah, baginya ini sudah pasti 60 derajat. Oke, itu adalah BMW 60 derajat. Nah, inilah carta pi. Oke, dua ini dulu. Oke, selanjutnya sebetulnya carta-carta lain ini kamu boleh pelajari sendiri ya, kamu tengok saja macam mana. Hanya ada selanjutnya adalah graf garis. Graf garis ini sama dengan carta palang, tapi dia menggunakan titik. Oke, anggap saja kalau carta palang ini menggunakan kotak, dia menggunakan titik. Oke, seperti itu. Nah, kamu tengok sendiri, insya Allah kamu paham. Kemudian plot titik sama juga, dia menggunakan titik-titik. Oke, dia menggunakan titik-titik. Jadi kalau jadwal kekerapan ini ya 23, mungkin disusun dari yang paling kecil 17 ada 1, 18 tak ada, 19 tak ada, 20 tak ada, 21 ada 2, 2 dia buat 2 titik, 22 ada 2 orang, dia buat 2 titik, macam itu saja. Oke, sampai terakhir. Nah, ini plot titik. Kemudian plot batang dan daun. Oke, plot batang dan daun pun sebetulnya sama juga. Jadi ada batang, ada daun. Batang ini untuk digit puluhan. Oke, contoh di sini kan ada ini apa nih? Markah ini, oke. 60, 56, 69, 32. Jadi, yang bagian depan-depan ini yang 6, 5, 5, 6, 6, 8, 3, 6, oke. Itu diletak di sini, diurutkan 3, 4, 5, 6, 7,
Kemudian digit-digit yang setelahnya 0, 0 itu dibuat di sini. Oke, contoh ya, 5. Siapa saja yang mendapat 50-an? Oke, yang pertama 56. Nah, tulis 6, 5, 6. Kemudian 58. 8-nya ditulis di sebelahnya. 58. Kemudian 52. Setelahnya 2. Begitu. Kemudian 50. Nah, tulis 50. Kosongnya ditulis di sini. Kemudian 50 lagi. Nah, kosongnya ditulis di sini. Kemudian yang terakhir adalah 59, 9 tulis di sini. Oke, sama. Nomor-nomor yang lain pun sama juga. Nah, setelah itu dirapihkan atau dikemaskan, disusun. Oke, kalau di sini kan tidak berurutan. Nah, kemudian kita buat yang sama tetapi dengan mengurutkan. Oke, dari yang paling kecil 0, 0, 2, 6, 8, 9. 6, 0, 3, 3, 4, 7, 9, 9. Oke, seperti itu. Jadi 0 dulu letak di depan, kemudian 3 letak, 3 lagi letak, 4, 7, 9, 9. Seperti itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kamu boleh memahaminya dengan senang. Yang terpenting adalah ChartaPy karena dia memerlukan cara tersendiri untuk membuatnya. Oke. Saya anjurkan kamu agar tidak melupakan pendaraban dan pembagian, karena kalau kamu menghitung yang seperti ini tapi kamu lupa pendaraban, kamu lupa pembagian, itu memperlambat. Oke, memperlambat cara kita dalam mengerjakannya. Oke. Itu saja. Ada apa yang ingin ditanyakan, sila tanyakan dalam grup, atau WhatsApp terus ke saya. Kemudian saya nak kamu buat latih diri 12.1b nomor 1, 2, 3, 4 saja. 1, 2, 3, 4 saja. Oke, syukuran Allah sunahiti mamikum, ma'ana jafitan mikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.